yang terjadi adalah ketika mama marahin aku harus di-strap gitu. Di-strapnya dalam keadaan aku harus melihat mereka tidur di tempat tidur. Aku hanya melihat mereka tidur, tapi aku nggak boleh tidur. Itu yang ngebuat akhirnya aku benci juga sama mama, kecewa. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Selamat datang di program Titik Koma Season 2. Titik Koma adalah sebuah program kolaborasi antara Pijar TV dengan Muda Untuk Indonesia yang menghadirkan cerita dari teman-teman di keluarga Muda Untuk Indonesia yang dalam perjalanan hidupnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang kemudian mengubahkan hidupnya. Titik Koma tentunya akan tayang di GoPlay setiap hari Jumat jam 5 sore waktu Indonesia Barat dan akan segera tayang di YouTube Pijar TV dan Muda TV. Saya Tamara dan saya akan jadi host di episode kali ini. Dan sekarang kita akan kenalan sama narasumber yang udah hadir nih. Hai! Halo Kak. Rachel, boleh kenalin dulu dong. Rachel namanya siapa, nama lengkapnya, aktivitasnya, dan lagi sibuk apa nih? Ya, halo sahabat Pijar. Namaku Rachel Widongko Sakoy, biasa dipanggil Rachel. Kegiatan hari-hari lagi aktif melayani di sebuah gereja lokal di Bekasi, menjadi full timer dan lagi aktif melayani bersama-sama di Muda. Oke. Nah, sebelum pelayanan, sebelumnya Rachel ini kuliahnya jurusan apa? Teologi, Kak. Oh, emang teologi. Emang teologi, Kak. Wow. Oke. Nah, aku ngelihat tema yang dibawa Rachel hari ini bisa menimbulkan beberapa pertanyaan ya. Takut tambah dewasa. Kenapa Rachel memilih tema takut tambah dewasa? Ya, kita sering dengar ya sebuah kalimat kalau tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Karena dewasa itu bicara tentang kita ngontrol diri, kita ngontrol emosi, kita ngontrol pikiran kita dan segala macam. Yang akhirnya membuat kita kadang-kadang di pertengahan jalan kita khawatir akan masa depan, khawatir akan hari-hari yang selanjutnya gimana kayak gitu. Itu jadi yang ngebuat akhirnya takut gitu loh untuk jadi seorang yang dewasa dalam. Oke. Tadi kamu mention sedikit tentang kalau orang dewasa itu diharapkan bisa kontrol emosi, bisa kontrol semuanya, bisa kontrol keadaan, bisa kontrol reaksi juga. Tapi kenapa kamu memilih takut tambah dewasa? Apakah ada kejadian yang bikin kamu, aduh aku belum mau dewasa dong? Ya, banyak banget sih kejadiannya. Jadi bersyukur aku dari kecil itu bersama dengan keluarga yang aktif gereja, orang tua yang aktif pelayanan dan sebagainya. Dan aku pun akhirnya juga ikut bersama-sama dari kecil aktif di gereja. Tapi yang sangat disayangkan adalah komunikasi antar anggota keluarga tuh jarang banget. Antar orang tua, antar kakak adik itu jarang terjadi. Sampai satu kali, ini kejadiannya unik. Aku lupa kenapa aku dimarahin sama mama. Tapi yang terjadi adalah ketika mama marahin aku harus di-strap gitu. Di-strapnya dalam keadaan aku harus melihat mereka tidur di tempat tidur. Aku hanya melihat mereka tidur, tapi aku nggak boleh tidur. Itu yang ngebuat akhirnya aku benci juga sama mama, kecewa. Oke. Tapi tanpa disadari ke depannya di hari-hari berikutnya aku nggak sadar kalau ternyata aku lagi kecewa sama mama. Okay. Dan terus lanjut sampai aku bertambah umur, terus akhirnya aku mulai nggak nyaman di rumah karena aku mulai ngebantah, mulai nggak suka sama keberadaan mama di tengah-tengah keluarga gitu. Terus akhirnya aku mulai nggak nyaman di rumah. Terus ada satu momen di mana juga mama berantem sama papa dan akhirnya aku benci papa juga di momen itu juga. Dan pokoknya intinya aku jadi nggak nyaman di rumah. Aku dibeda-bedain juga sama aku punya kakak dan aku dibeda-bedain sama dia. Kalau dia udah bisa mandiri, dia udah bisa ngontrol dirinya, dia udah bisa ngasilin duit. Aku belum bisa apa-apa. Padahal aku udah diajarkan gitu, kayak di treat untuk kamu harus bisa jadi dewasa, kamu harus bisa dewasa dalam
waktu yang sebenarnya belum tepat buat aku untuk bisa jadi dewasa. Jadi akhirnya ngebuat semuanya aku mengejar tuntutan orang tua, tapi bukan ngejar apa yang menjadi tujuannya Tuhan gitu. Lama-kelamaan aku jadi ngejar tuntutan yang dari orang tua. Oke, jadi bergerak dari apa yang kamu lakukan itu bukan dari hati kamu lagi ya, udah bukan dari keinginan Tuhan yang Tuhan taruh di hati kamu, tapi ya kamu dituntut untuk jadi A, kamu dituntut untuk jadi B gitu. Jadi itu yang membuat kamu takut untuk jadi dewasa? Iya, itu yang ngebuat aku jadinya nggak berani untuk memikirkan hal-hal yang di depan gitu. Kayak aku jadi takut untuk bisa berelasi juga sama orang lain. Aku mengurung diriku, aku menutup diri untuk bisa berkomunikasi sama orang lain, dan ngebuat akhirnya aku ngerasa sendiri. Aku ngerasa kayak kalau aku tambah dewasa, kalau aku tambah besar, ya tambah dewasa, aku pasti punya banyak hal yang ngebuat akhirnya tuntutan itu jadi lebih banyak. Jadi aku nggak mau melihat tuntutan itu gitu. Oke. Wow. Wow, oke. Terus dalam perjalanannya sampai kamu akhirnya mendapatkan titik balik kamu percaya kebohongan-kebohongan gitu nggak? Tentang apakah jadi dewasa itu seperti ini, jadi dewasa itu seperti itu. Kebohongan-kebohongan yang bikin kamu jadi makin, aku nggak mau dewasa. Iya, kebohongan-kebohongan yang aku percayai adalah kalau dewasa berarti aku harus bisa ngontrol emosi, aku harus bisa mandiri, aku harus nggak bergantung sama orang tua. Dan itu yang ngebuat akhirnya aku secara pribadi tertekan gitu. Ada pressure yang ngebuat aku jadi, kalau misalnya aku ngelakuin ini, salah nggak ya? Aku ngelakuin ini, salah nggak ya? Apakah itu udah dengan cara pandang yang dewasa atau enggak? Yang ngebuat akhirnya aku susah untuk melangkah maju, susah melakukan perubahan dalam hidupku secara pribadi. Oke, jadi karena kamu takut, jadi kamu malah jadi nggak bisa gerak ya? Jadi nggak bisa bergerak secara luasa untuk ke depan. Jadi kamu nggak merasa dituntun untuk masuk ke dalam kedewasaan, tapi kayak ditekan untuk kayak kamu harus bisa. Oke, jadi berakar dari ketidaknyamanan kamu di rumah berarti. Lalu apa yang membuat kamu akhirnya kembali? Apa yang akhirnya bikin kamu kayak nggak bisa kayak gini nih? Aku harus nyaman di rumah. Iya. Apa? Jadi momen itu sebenarnya momen dimana baru 2 tahun yang lalu, antara 2-3 tahun yang lalu, dimana aku lagi lihat HP lah, lihat Instagram dan sebagainya gitu. Terus di momen dimana Kak Radit meninggal dunia, keluar semua videonya, keluar semua video-video khotbahnya dan sebagainya. Sampai ada satu khotbah yang membuat aku akhirnya yakin kalau itu tuh dari Tuhan gitu. Kasih itu butuh rekonsiliasi. Baik. Rekonsiliasi butuh kasih. Betul. Itu kalimat yang akhirnya aku tertanam sama diri aku, tapi aku masih bingung maksudnya apa gitu. Maksudnya Tuhan apa dengan kalimat itu. Sampai ternyata di khotbah gerejaku juga ngomongin tentang kasih, ngomongin tentang rekonsiliasi itu. Dan yang terakhir, momen terakhir adalah ketika aku ada di Komsel. Aku join di salah satu komunitas di Muda. Ngomonginnya juga tentang kasih, tentang rekonsiliasi. Akhirnya aku berdoa sama Tuhan, aku berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang mau Tuhan ajarkan tentang kasih. Dan Tuhan nunjukin itu. Tuhan nunjukin tentang ada orang tuamu loh yang butuh rekonsiliasi. Okay. Terus sampai ini momen yang unik sebenarnya. Jadi sampai satu kali mama minta tolong aku untuk bantuin dia bikin kue karena ada pesanan kue. Biasanya kalau dia minta tolong, aku ngebantah, aku nggak mau. Dan respon dari mama tuh biasanya diem, ya udah dia lanjutin sendiri, atau dia ngomel-ngomel paling sedikit. Tapi momen kali ini nih unik karena aku bisa bilang unik karena dia emosinya tinggi gitu, dia marah-marah sendiri gitu di depan aku. Akhirnya ngebuat aku emosi juga, tambah emosi. Dan di situ momen aku adu mulut, kayak berantem besar, cukup lama sampai akhirnya mama masuk kamar mandi, aku masuk kamar gitu.
Tapi di momen aku masuk kamar itulah dimana aku ngerasa Tuhan lagi ada di dalam. Tuhan berbicara sama aku. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu harus melakukan hal-hal yang posisinya tidak benar saat ini untuk dilakukan. Awalnya aku hampir mau kesel juga kenapa papa ngebela mama, tapi tiba-tiba ada kalimat papa cuma tanya gini, emang kamu ada apa sih? Pertanyaan itu yang ngebuat aku akhirnya oke, kenapa papa tahu apa yang aku lagi rasakan. Aku cuma bilang, Pa, sebenarnya aku lagi kecewa sama papa dan mama. Wah, oke. Wah, oke. Terus di situ papa nggak nanya, tapi papa cuma bilang, tunggu sebentar waktunya, tunggu mama juga tenang, kita sama-sama ngobrol. Butuh waktu beberapa jam memang untuk nunggu mama tenang. Sampai akhirnya aku datang ke mama papa dan di situ ngobrol. Aku sampaikan apa yang sama ini ngebuat aku kecewa, ngebuat aku kesel, ngebuat aku benci, dan itu terjadi waktu aku SD, sedangkan aku rekonsiliasi baru 2 tahun yang lalu. Itu butuh waktu yang lama. Dan disitulah momen dimana aku bisa kembali memeluk mama lagi. Wow. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Pada saat itu gimana rasanya? Iya nangis ya. Aku nyaman, tiba-tiba aku ngerasa nyaman untuk meluk mama. Mungkin hampir setengah jam aku belum melepaskan pelukan itu karena aku bilang sama mama aku sayang banget sama mama. Kenapa? Ternyata selama ini aku kecewa, itu salah ya. Aku butuh yang namanya rekonsiliasi. Aku butuh mengembalikan kasihku ke mama. Sampai akhirnya ya disitulah ngebuat aku bisa peluk mama lagi, bisa nyaman di rumah juga, bisa banyak ngobrol, bisa banyak terbuka. Keterbukaan juga akhirnya terjadi. Aku berdoa buat mama juga berdoa buat aku. Itulah momen dimana titik balik aku merasakannya. Rachel, oke. Ya, gitu. Nggak mudah ya? Nggak mudah. Berarti untuk saat ini, kan judul kamu tadi takut tambah dewasa. Iya. Berarti sekarang udah didampingin papa mama, udah ada rekonsiliasi, masih takut nggak jadi dewasa? Nggak? Udah nggak? Karena aku melihat role modelku mama papa. Tiba-tiba aku melihat ternyata dewasa yang dibilang Tuhan, yang dikasih Tuhan tuh seperti ini ya, seperti mama papa, bahwa mama papa sebenarnya sayang. Mama papa sebenarnya punya kasih itu, tapi aku aja yang tidak sadar dengan hal itu. Oke. Jadi memang kadang-kadang karena kecewa, ketutup ya semua, kita nggak bisa lihat. Wow. Oke, Rachel, aku yakin ini cerita ini nggak cuma ngeberkatin aku dan teman-teman yang nonton, tapi lebih banyak lagi orang lain di luar sana mungkin ngalamin cerita yang mirip-mirip sama kamu. Boleh nggak kamu kasih encouragement untuk teman-teman yang mungkin lagi ngerasain ketakutan? Hal ini? Iya. Banyak yang ngerasain, pasti aku yakin pasti banyak yang lagi ngerasain ketakutan, kekhawatiran sama masa depan, kepanikan atau ya kebingungan untuk gimana sih hari-hari depan kita untuk kita lalui. Yang pasti adalah seberapa percaya kita sama Tuhan, seberapa ketaatan kita sama Tuhan, seberapa kesetiaan kita sama Tuhan itu semua diukur dari hal itu. Ketika kita setia sama Tuhan, kita mau percaya sama Tuhan, kalau kita jalan sama-sama Tuhan, kita balik lagi sama Tuhan, pasti Tuhan akan ngasih semuanya, ngasih harapan yang besar. Waktunya mungkin nggak singkat, kayak aku tadi waktunya panjang, tapi pasti ada harapan yang besar yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah kasih buat kita di suatu saat nanti. Dan jangan pernah untuk melihat bahwa kedewasaan itu sangat sulit, tapi melihat bahwa kedewasaan itu semua dilihat dari cara kita mengatur diri kita sama Tuhan, cara kita mengatur pribadi hidup kita sama Tuhan. Oke. Gitu, Kak. Rachel, ini ya foto-foto Rachel ya waktu masih kecil ya. Aduh lucu sekali. Ini umur berapa kira-kira? Ini umur berapa dulu coba? Umur 6 lah, 6-7 tahun. SD ya berarti SD ya.
sih Ini sama mama. seru-serunya gitu. Iya. Tapi lama-kelamaan Lucu-lucu. ngelihat Makin lama ada gap ya Ada kalau gap, foto ya. iya. Makin lama. ngelihat oke. ada, iya itu mulai nggak nyaman. Oh, iya, mulai oke. keras. Tapi ya, iya bersyukurnya ada. Nah ini sudah mulai ada apa ya? Ada waktu hati yang terbuka. Oke. Jadi kita ngobrol berdua. Itu ke mall gitu, cuman berduaan dan ngobrol di situ. Quality time ya. Quality time berdua. Ini baru-baru ini juga. Ini baru-baru ini juga ya? Oke. Oh ini pas lulus. Ini gemas. Iya. Ini Ini komunitas. Komunitas Mereka. kamu di Muda. Oke. Ya, mereka lah yang menjadi support system aku selama ketika aku lagi berada di dalam keadaan seperti itu, ketakutan, kekhawatiran. Oh ini juga ya. Orang-orangnya masih sama. Orangnya sama. Oke. Rachel, thank you karena udah join dan udah share cerita Rachel ke kita semua. Dan aku juga mau berterima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti dan menonton dari awal sampai habis episode ini. Dan jangan lupa program Titik Koma akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore di GoPlay waktu Indonesia Barat ya. Atau bisa juga ditonton di Pijar TV, Pay TV Transvision channel 778 atau live streaming di www.pijar.tv setiap hari Senin dan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan hari Sabtu pukul 13.00 dan 20.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu bisa juga ditonton setiap hari Kamis jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Muda TV. Dan jangan lupa follow Instagram @pijartv dan @muda untuk Indonesia untuk mengetahui update dari program Titik Koma. Buat teman-teman yang punya pertanyaan atau rindu untuk didoakan, bisa hubungin nomor WhatsApp di bawah ini dan nanti akan ada orang dari tim Pijar yang akan membantu memfasilitasi teman-teman. Oke, buat teman-teman yang ingin tergabung dalam komunitas untuk bertumbuh tapi nggak tahu harus kemana, Muda untuk Indonesia hadir untuk teman-teman semua dan teman-teman bisa menghubungi tim Muda melalui DM Instagram di @mudauntukindonesia yang tadi, atau kalau teman-teman berdomisili di Indonesia bagian timur, kalian bisa cek juga Instagramnya Muda untuk Papua, Muda untuk Ambon, Muda untuk Kupang, Muda untuk Bali, dan Muda untuk Manado yang juga hadir untuk menjangkau teman-teman semua. Jadi jangan lupa ya. Selanjutnya, kalau kalian lihat nih, aku kok pakai baju beda ya. Beda ya, kok beda dari Titik Koma yang biasanya. Tolong teman-teman cek terus di @merch_by_muda karena kita akan ada koleksi baru untuk Natal. Dan jangan lupa juga di sini ada kartu untuk pemuda yang bisa dimainin dengan komunitas teman-teman. Dan kalau kelihatan di ujung sebelah sana ada kaos Titik Koma yang bisa dicek juga di @merch_by_muda. Nanti kalau cek Instagramnya bisa lihat-lihat Shopee-nya juga, bisa langsung check out setelah itu. Nah, jangan lupa saksikan program Titik Koma di episode-episode selanjutnya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Dah. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.